Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan sesi kita. Sebelumnya mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita ini kita akan masuk pada materi kali ini sampai akhir nanti ujian akhir semester berjalan lancar. Kita semua bisa belajar bersama dan mendapatkan banyak manfaat dari mata kuliah ini untuk kemajuan studi Anda. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang secara singkat kemarin sudah kita bahas di Google Class atau di On Class juga tentang konsep dasar metodologi penelitian kualitatif gitu ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu slide-nya. Oke, ini teman-teman, kemarin kita sudah membahas ini kontrak perkuliahannya, Anda sudah memahami, RPS sudah saya berikan, kemudian pengantar mata kuliah kemarin juga sudah sedikit kita diskusi, dan sekarang kita masuk pada paradigma dan landasan filosofis penelitian. Paradigma dan landasan ini penting sekali kita pahami di awal agar penelitian kita tidak salah langkah, gitu ya. Tidak ada awalannya bagaimana, akhirnya bagaimana berbeda, atau analisis datanya berbeda dengan paradigmanya. Hingga apa itu paradigma? Paradigma penelitian merupakan pandangan terhadap objek penelitian yang berimplikasi terhadap metodologi penelitian. Nah, ini juga saya sampaikan tadi, bahwa kalau pandangan kita tepat terhadap penelitian, maka metodologinya akan tidak salah. Atau juga dapat disebut langkah pertama yang menjadi dasar pilihan untuk selanjutnya membentuk desain penelitian yang akan dilakukan. Jadi langkah pertamanya itu, ya kita harus menentukan paradigma kita tentang penelitian yang akan kita teliti itu seperti apa. Paradigma penelitian disebut juga sebagai landasan teori atau kerangka pikirnya yang digunakan dalam penelitian ilmiah atau dasar-dasar untuk menemukan kebenaran. Perbedaan paradigma ini yang menyebabkan perbedaan proses kerja penelitian dari pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dari slide ini kita bisa belajar bagaimana pentingnya paradigma penelitian. Ketika paradigma berbeda, maka pengumpulan data, analisis, dan interpretasinya akan berbeda. Jangan sampai kita tidak memahami paradigma dengan baik sehingga langkah kita dari pertama sampai akhir tidak konsisten, gitu ya. Nah, kita masuk kepada paradigma penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Nah, yang menarik di sini ada beberapa pandangan secara implisit mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu kadang justru mereduksi makna. Sedangkan penelitian kualitatif itu mencari makna dari data yang ditemukan. Contoh, dalam penelitian kuantitatif, ketika menggunakan angka, muncul angka 8 seumpama. Muncul angka 6, muncul angka 7. Nah, penelitian kuantitatif akan memaknai sebagaimana angka itu muncul, gitu ya. Tapi apa yang ada di balik angka itu kadang tidak tergali dalam penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Ketika kualitatif ada angka 8, maka harus dijelaskan angka 8 itu muncul dari mana, kenapa, dan ada apa di baliknya. Begitupun jika yang angka 6. Kenapa anak ini mendapatkan angka 6? Karena apa? Ada apa di balik angka 6 ini? Sehingga penelitian kualitatif bagi orang-orang yang berpaham kualitatif maka akan lebih mendalam melihat sebuah fenomena karena makna di dalamnya. Sehingga di sini bahasanya peneliti kualitatif mencari makna tentang suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan mengelolanya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses penelitian berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Nah, ini menarik ya. Artinya penelitian kualitatif terkesan lebih mendalam, lebih lama, lebih tahap demi tahapnya harus diperhatikan secara detail.
Oke, ini gambaran awal. Nanti silakan dilanjutkan dalam makalah yang sudah disusun oleh teman Anda. Silakan didiskusikan secara lebih mendalam langkah-langkah secara pengantarnya, begitu ya, sehingga kita punya paradigma yang tepat terhadap penelitian kualitatif, perbedaannya maupun pemahaman-pemahaman dasarnya. Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Nanti kita ketemu lagi dengan sesi pertanyaan jawab yang akan kita bahas dalam chat. Terima kasih banyak. Mari tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.